Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswi-mahasiswa, kembali lagi. Nah, kita melanjutkan materi ya. Kita masuk ke teorema rangkaian. Pada bab ini kita akan bahas penyelesaian soal yang muncul pada rangkaian listrik dengan menggunakan salah satu teorema tertentu ya. Dengan pengertian bahwa suatu persoalan rangkaian listrik bukan tidak dapat dipecahkan dengan hukum-hukum dasar atau konsep dasar ataupun dengan bantuannya suatu analisis tertentu yang dibahas pada bab sebelumnya ya. Tetapi pada bab ini dibahas bahwa penggunaan teorema tertentu dalam menyelesaikan persoalan yang muncul pada rangkaian listrik dapat dilakukan dengan menggunakan suatu teorema tertentu. Bahwa nantinya pada implementasi penggunaan teorema tertentu akan diperlukan suatu bantuan konsep dasar ataupun analisis rangkaian. Ada beberapa teorema yang akan kita kerjakan ya. Ada teorema superposisi, teorema substitusi, teorema Thevenin, teorema Norton, teorema transformasi sumber, teorema transfer daya maksimum. Yang kita pelajari di pertemuan sekarang ialah teorema superposisi dan teorema Thevenin. Oke, sekarang kita masuk ke teorema superposisi. Teorema superposisi ini hanya berlaku untuk rangkaian yang bersifat linier. Rangkaian linier adalah suatu rangkaian di mana persamaan yang muncul akan memenuhi jika Y sama dengan Kx. K itu konstanta dan X itu variabel. Pada setiap rangkaian linier dengan beberapa buah sumber tegangan atau sumber arus dapat dihitung dengan cara menjumlah aljabar tegangan atau arus yang disebabkan tiap sumber independen yang bekerja sendiri dengan semua sumber tegangan atau arus independen lainnya diganti dengan tahanan dalamnya. Nah, ini merupakan analisa rangkaian dengan teorema superposisi. Jadi yang pertama itu kita harus diketahui dulu ya rangkaiannya. Sumber arus di sini ada berapa? 20 volt, lalu ada 10 ohm. Lalu diparalelkan ada 10 ohm dan 15 ohm. Lalu ada sumber arus. Nah, sumber arus 1 ampere ya. Caranya seperti apa? Nah, yang pertama, jika yang aktifnya itu ialah sumber tegangan, maka sumber arus di open circuit ya. Seperti gambar berikut. Nah, jika yang aktifnya sumber arus, maka sumber tegangannya di short circuitkan seperti gambar berikut ya yang di bawah. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung ke contoh saja. Oke, pada analisa hal yang pertama dilakukan ialah mengidentifikasi dulu rangkaian tersebut. Ada sumber tegangan 20 volt, sumber arus 1 ampere, lalu resistor di situ ya 10 ohm, 10 ohm dan 15 ohm ya. Gambarnya seperti ini. Oke, tahapan selanjutnya ingat tadi jika yang aktifnya tegangan, maka sumber arus di open circuit ya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, pada saat sumber tegangan aktif berarti ya, maka sumber arus tidak aktif, diganti dengan tahanan dalamnya yaitu tahingga atau rangkaian open circuit. Maka besar arus yang mengalirnya ialah, nah ini ingat rumus ya, I sama dengan V per R. Nah, R di sini 10 tambah 10 ya, tersusun seri. Karena di sini open jadi tidak mengalir ya. Jadi di sini R-nya tahanannya
10 tambah 10 jadi 20, lalu sumber tegangannya 20 volt, maka rumusnya I sama dengan V per R. 20 dibagi dengan 20 sama dengan 1 ampere. Lalu tahapan keduanya pada sumber arus yang aktifnya. Nah, kalau sumber arus aktif, maka si sumber tegangan diganti ya tahanan dalamnya, yaitu 0, atau rangkaiannya short circuit, jadi nyambung. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Nah, berarti besar arus yang mengalir pada I2 ialah minus ya, di sini minus 10 dibagi dengan 10 tambah 10 ya, kali 1 ampere, maka didapat hasilnya minus 0,5. 10 ohmnya itu ialah resistor pada I2 ya, dibagi dengan R total dikali dengan 1 ampere, maka I2 didapat minus 0,5, sehingga I masuk sama dengan I keluar, berarti I sama dengan I1 tambah I2, 1 minus 0,5, maka arus yang mengalirnya ialah 0,5 ampere. Jadi pada waktu percabangan itu 1 ampere dipecah si arusnya menjadi 0,5 dan 0,5. Jadi seperti itu dengan cara superposisi. Lalu bagaimana jika dengan teorema Thevenin? Nah, kalau teorema Thevenin ini berlakunya seperti ini bunyinya. Suatu rangkaian listriknya dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah tegangan yang dihubungkan seri dengan satu tahanan ekuivalennya pada dua terminal yang diamati. Jadi misalnya terdapat banyak komponen di dalamnya, disederhanakan hanya sumber tegangan dengan tahanannya saja satu. Tujuan sebenarnya dari teorema ini untuk menyederhanakan analisis rangkaian supaya lebih mudah ya, membuat rangkaian pengganti yang berupa sumber tegangan yang dihubungkan seri dengan tahanan atau resistensinya yang ekuivalen. Contohnya seperti berikut ya. Kita langsung masuk ke contoh soal saja ya. Hal yang pertama apa? Identifikasi dulu, ada 6 ampere, ada 4 ohm, ada 8 ohm, ada 4 ohm, ada sumber arusnya, arus sumber tegangan 5 volt, itu sumber arusnya 6 ampere ya. Nah, lalu tentukan titik A, B, tentukan titik node A, B ya pada resistor, di mana parameter I yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan kan itu arahnya seperti itu menuju ke resistor 4 ohm. Nah, lalu kita gambarkan. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, diganti ya. Lalu kita hitung tegangan PAB ya. Jadi di sini minus ya, arah ya, minus 5 volt ditambah,
Nah, itu ke arah itu tuh 6. 4-nya nilai resistansinya. Jadi V sama dengan I kali R. Jadi 4 kali 6. Jadi minus 5 tambah 24. Jadi 19 volt. Langkah selanjutnya mencari nilai RTH-nya. Ketika semua sumber bebasnya tidak aktif, ya, posisi yang sumber bebas berarti sumber arus tidak aktif, maka diganti tahanan dalamnya. Ini di open ya. Nah, di open maka RTH-nya masih tetap 4 ohm ya. Nah, jadi rangkaian penggantinya kayak gimana? Nah, gambarnya seperti ini. Penggantinya. Jadi 4. Jadi sumber yang mengalirnya, sumber tegangan yang mengalirnya 19 volt, lalu 4 ohm, lalu AB di sini nilainya 4 ohm ya, sama ya. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Maka kita dapat menghitung nilai I ialah V-nya, sumber tegangannya 19 volt dibagi dengan resistornya 4 tambah 4, 8 ya. Jadi 19/8. Nah, contoh lain sama ini.